video yang selanjutnya ini. Sekarang kita masuk ke bab 18. Oh iya, di bab 18 ini kita akan belajar tentang ini ya, melakukan kitanya tuh melakukan aksi gitu. Nah, kita tuh bisa apa, dan juga bentuk kamus itu kita pakai lagi gitu ya. Jadi di sini kita akan ada perubahan bentuk dari kata kerja kelompok 1 itu nanti berubahnya bentuknya gimana itu ke bentuk kamus ya, ke food kayak gitu. Nah, yang itu kan sebelumnya kita udah pernah belajar ya. Jadi ini mungkin pastinya teman-teman udah pada bisa kan. Nah, jadi Nadia nggak akan jelasin kayak ininya. Untuk kali ini Nadia akan menjelaskan tentang sedikit ininya aja. Nadia akan membacakan contoh yang sudah Nadia bacakan, sudah Nadia ada di buku gitu ya, atau yang Nadia buat. Kalau enggak sih temen-temen bisa banget juga untuk ngerjain Rainy Shubi itu sekalian kita latihan juga kayak gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kata kerja bentuk kamus. Itu adalah bentuk kata kerja yang disajikan di kamus itu sesuai dengan di buku yang kita nanti akan nih. Nah, dia contoh-contoh ini ya, kayak kaki mas. Kaki mas itu kan menulis ya. Nah, jadinya kaku kayak gitu. Nah, kalau yomimas itu kan membaca, jadi yomu. Nah, ini akan kita gabungkan dengan contoh-contoh yang kayak misalkan nanti kita bisa apa gitu kan, terus kita hobinya apa. Nah, itu bakalan kita pakai bentuk kamus ini. Kita akan memakai bentuk kamus ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk yang bab ini menurut Nadia nggak begitu susah ya, karena di sini kita akan menunjukkan kita ini bisa apa, hobi kita apa. Karena di sini kita akan masuk ke contoh kata benda. Kata benda itu gini loh, kayak subjeknya, objeknya kita, kayak watashi no shumi wa, nanti kata benda atau kata kerja bentuk kamus dan koto ditambahin koto des gitu. Nah, kayak gini. Nah, jadi pas di sini ini kita akan membicarakan tentang hobinya kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita masuk yang ke shumi itu kita akan lewati kata benda, kata kerja itu dalam bentuk kamus ya. Dia ditambahin koto, ga, lalu dekimas, dapat melakukan gitu kan. Jadi kalau untuk contoh yang Nadia sebelumnya udah buat itu ya, kalau Nadia sebentar ya, contoh matik udah saya teman-teman. Menurut Nadia sih nggak begitu susah-susah banget ya di bab ini. Oh iya, teman-teman juga udah ini belum, udah rajin bacanya belum, dan juga bacanya udah nggak terbata-bata. Emang sih kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, kalau misalkan lagi tiba-tiba panik kayak gitu-gitu. Yang paling susah mungkin dan teman-teman sekarang ini masih agak-agak lupa gitu ya, katakana kali mungkin ya. Teman-teman, maksudnya teman-teman di sekitar Nadia juga gitu, sampai katakana itu emang kadang suka membingungkan kita, apalagi bentuk huruf so sama n itu kan agak mirip ya bentuknya. Nah, jadi di situ mungkin harus lebih banyak dibaca, sering-sering dibaca gitu ya, kalau misalkan ingin lancar gitu bacanya ya. Kalau misalkan katakana itu memang sedikit susah, tapi enggak yang sulit banget. Yakin pasti semua teman-teman bisa gitu kan. Oh iya, Nadia juga di sini sekarang nih lagi belajar banget nih. Sekarang Nadia udah selesai di buku Mina yang buku Mina yang pertama ini, yang ini. Nah, jadi kalau udah selesai di sini kita akan masuk ke buku Mina yang kedua untuk JLPT N4 kayak gitu teman-teman. Oh ya, Nadia juga mau rekomendasiin aplikasi. Mungkin ya, ini aplikasi kayak bagus banget buat teman-teman belajar juga, JLPT. Nadia sih baru belakangan ini coba-cobain ya, enggak sih, kayak udah. Nah, cuman ikutan yang JLPT-nya nih pakai aplikasi Mazi ini teman-teman. Ini. Nah, ini di sini ini
banget sih. Cuman kalau teman-teman mau yang lebih bagusnya mungkin kita bisa pakai premium gitu teman-teman. Nah ini sebentar ya Nadia agak gelapin dulu, takut mantul ke teman-teman. Nah ini dah gini. Nah ini teman-teman. Nah ini di sini kan ada nih ya. Nah ini jadi yang di sini nih ada yang gel PT yang gitu-gitu. Ini bagus banget menurut Nadia. Cuman kayaknya harus bayar gitu kalau mau yang lebih bagusnya ya. Tapi it's okay lah, not bad. Ini bagus dan sesuai sama yang kita dapat juga di sini untuk belajar gitu. Terus di sini juga bisa kita ngelatih tulis tangan gitu. Jadi kayak menurut Nadia ini paling praktis ya. Ini semuanya di sini ada, bukannya endorse, tapi menurut Nadia ini bagus banget. Ini di sini semua ada semua. Jadi tapi kalau teman-teman mau harus mungkin yang ikut yang premium, bayar yang per bulan atau per 6 bulan. Menurut Nadia nggak mahal banget sih ya untuk yang kita dapat di sini gitu. Nah jadi di sini kita juga bisa dengerin tuh. Nah ini get one gratis gitu loh teman-teman. Nah kayak gini. Ini nggak begitu mahal sih menurut Nadia. Kalau misalkan emang teman-teman mau, ini teman-teman bisa banget. Karena di sini bisa berlatih nulis, ada buku catatan, berita. Nah baca berita adalah, kalau baca berita Nadia ada juga ya aplikasinya. Ini pakai Easy Japan Today. Nah ini Easy Japanese, ini Easy Japanese. Nah ini juga menurut Nadia bagus banget karena itu dia. Baca kata-katanya akan banyak di sini yang Nadia dapetin ya. Jadi mau nggak mau pasti bakalan kayak berita today di Jepang apa nih, mungkin Nadia nggak tahu ya ini tuh terupdate atau enggak aplikasinya ini yang Easy Japanese ini. Nah tapi seenggaknya karena Easy Japanese ini jadi banyak kata-kata Japanese, misalnya English gitu, English Japan gitu. Nah yang di katakana gitu. Nah biasanya kan teman-teman ini kayaknya emang susahnya kayaknya katakana ya, karena Nadia sendiri, Nadia akuin emang kadang-kadang kalau untuk pas membaca katakana itu pasti Nadia kayak agak diam dulu gitu, kayak harus mencerna gitu. Apalagi kalau katakananya itu panjang tuh kan belibet, ngomong katakananya aja kita belibet ya. Nah jadi makanya menurut Nadia ini bagus sih gitu kan. Nah menurut Nadia ini bagus dan good lah pokoknya ya. Nah terus untuk yang selanjutnya gitu ya, kalau teman-teman mau ini bisa nyari gitu kan di Play Store. Nah terus ikutin juga tuh tes JLPT-nya kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk juga nih jadi ke contoh-contoh kalimatnya ya teman-teman. Nah jadi kalau di sini Nadia ada contoh kayak gini, bilang di sininya Mira-san wa Nihongo ga dekimasu, kayak gitu. Saudara Miller bisa berbahasa Jepang. Nah lalu di bawahnya lagi kayak gini misalkan contohnya, karena salju turun banyak tahun ini bisa atau dapat bermain ski gini. Yuki ga takusan furimashita kara kotoshi wa shuki ga dekimasu. Nah kayak gitu, itu bisa teman-teman. Nah misalkan lagi contohnya untuk kata kerja ya, kalau yang tadi kan kata benda ya teman-teman. Nah jadi kalau yang kata benda ini dia lebih, menurut saya lebih gampang ya, lebih gampang gitu. Jadi untuk kata kerjanya, jika mengatakan dapat melakukan perbuatan, nah ini akan membubuhkan kata koto gitu ya di sini. Jadi kan tadi polanya itu kata benda lalu koto ga dekimasu dan juga kata kerja bentuk kamus kayak gitu kan. Nah jadi kalau yang ini kayak gini ya contohnya, Mira-san wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Nah saudara Mira bisa membaca kanji. Nah lalu di bawahnya bisa juga nih kado de harau koto ga dekimasu, dapat
membayar maksudnya bisa membayar dengan menggunakan kartu. Nah kayak gitu. Ini bisa jadi bisa berluas sih sebenarnya artiannya gitu teman-teman. Nah lalu yang di selanjutnya ini kita masuk ke yang hobi ya, yang watashi no shumi wa. Oh ya teman-teman, itu juga kan yang di minggu kemarin Nadia udah masukin yang tentang hobi itu ya. Itu kan sama juga akan kita pakai sering di jiko shokai kita, kalau misalkan juga nanti kita ada mensetsu. Nah terus kalau dari sensei Nadia tipsnya, kita bikin aja kalau bisa yang simple, jangan sampai nanti pas mensetsu itu meribet akan membuat kita tuh susah sendiri gitu sama apa yang kita tulis di jiko shokai kita gitu loh. Nah selanjutnya ini watashi no shumi wa ini watashi no shumi wa kata benda, lalu kata kerja bentuk kamus koto, lalu ditambahin des gitu ya, jadi nggak pakai ga lagi, di sini langsung koto des gitu kan. Nah watashi no shumi wa ini di sini ada contohnya ya teman-teman. Misalkan contohnya adalah hobi saya adalah musik gitu. Jadi gini, watashi no shumi wa ongaku desu. Nah di sini ongaku di sini jika memakai kata kerja bentuk kamus koto, maka dapat menunjukkan isi hobi lebih dari konkret. Misalkan contohnya kayak gini, watashi no shumi wa ongaku wo kiku. Nah ini kan kiku ini kan dari kiki mas ya, mendengarkan. Nah jadi watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Nah hobi saya adalah mendengarkan musik. Nah kayak gitu. Kalau Nadia kayak gini waktu di jiko shokai, watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Nah yomu itu perubahan bentuk kamusnya dari yomimasu itu membaca. Nah kayak gitu teman-teman, sebenarnya nggak susah sih. Dan kita masuk ke yang selanjutnya ya teman-teman. Di yang selanjutnya ini kata kerja bentuk kamus, kata kerja kata benda, lalu partikel no, ada partikel no, dan juga maeni kata kerjanya sebelum melakukan gitu ya maksudnya. Nah kata kerja bilangan jangka waktu itu bisa juga. Nah dia akan kasih contoh di sini kayak gini, sebelum datang ke Jepang belajar bahasa Jepang. Itu udah pasti kan kalau sebelum datang ke Jepang harus belajar bahasa Jepang. Ya kalau enggak ntar bekal kita yang pasti apa? Terus kalau enggak kita di sana ngapain, kecuali yang traveling ya. Yang traveling aja harus ada sedikit bisa gitu kan. Masa kita bisa-bisanya datang ke negara orang cuma karena punya uang? Itu enggak banget ya teman-teman. Datang ke negara orang cuma karena punya uang tapi nggak bisa sama sekali bahasanya gitu, itu not good gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum kita melakukan traveling atau kita jalan-jalan, kita tuh pasti kan search dulu ya. Nah searchnya itu bukan cuma tentang tempat yang akan kita datangi, tempat yang bagus di sana apa, rekomendasinya apa, tapi kalau bisa kita harus juga itu searchnya tuh apa sih yang nggak boleh dilakukan di sana gitu. Terus apa sih langgaran-langgarannya gitu loh, yang nggak bagus gitu, maksudnya yang nggak boleh gitu. Nah terus ini tuh bahasanya kalau misalkan kita mau beli gitu ya teman-teman, ini kalau bahasa di negara tersebut atau di daerah tersebut apa, nah itu kita harus sebisa mungkin mencoba, karena jangan sampai giliran kita pergi ke negara orang kok bisa-bisa datang tapi sama sekali nggak ada ini, cuman karena kita punya uang. Which is kalau emang bahasa Inggris bisa ya itu it's okay ya, kalau misalkan memang kalau kita datangnya ke Inggris kayak gitu. Tapi kalau yang datangnya kayak negara misalkan Cina, Jepang, Korea, itu kan mereka emang bahasa Inggris itu enggak yang kalau di Jakarta mah banyak yang ngomong gitu kayak gitu, maksudnya sering menggunakan bahasa Inggris juga. Tapi kalau di negara yang kayak gitu menurut Nadia enggak deh, menurut sepengetahuan Nadia ya, kalau salah ya sumimasen aja. Nah jadi kita lanjut lagi balik ya, dari tadi keluar topik. Nah jadi contoh kalimatnya sebelum datang di Jepang, kita belajar bahasa Jepang. Nah jadi kalimatnya kayak gini, Nihon kuru mae ni Nihongo benkyou shimashita. Nah itu udah pasti ya,
kan. Nah, lanjut lagi ya. Sebelum tidur membaca buku, itu kesukaan Nadia banget. Kalau nggak sebelum tidur mendengarkan musik, itu bisa banget. Karena kan memang pasti ya, kita tuh kalau mau tidur tuh nggak mungkin kan apa-apa harus main HP gitu. Kayak 24 hours HP tuh kayaknya no, jangan banget ya teman-teman. Jangan sampai kayak bener-bener terpaku sama HP gitu. Itu jangan banget ya, tolong. Jangan kita diperbudak dengan HP kita kalau bisa. Makanya lebih baik kalian baca novel. Kan biasanya anak-anak sekarang kalau baca buku sejarah kayak gitu-gitu nggak mau ya, ya udah baca novel aja. Itu kan juga buku. Di dalam novel itu biasanya banyak banget informasi baru yang sama sekali kita nggak tahu gitu. Nah, dia juga kalau beli novel tuh kayak gitu teman-teman. Misalkan Ella novelnya paling juga dia mau baca novel demennya, iya lah dia bilang aja jujur emang dia sukanya baca novel gitu. Tapi novelnya novel apa dulu, penulisnya siapa gitu. Di dalam situ lumayan banyak dia dapat informasi tambahan, belajar banyak juga sedikit bahasa Inggris dari yang mereka ucapkan di kalimat itu, karena nggak begitu susah. Karena kalau kita udah mulai suka, pasti kan kita bakal mau pelajarin terus ya. Nah, itu dia kuncinya teman-teman. Jadi nggak mungkin juga orang yang membuat novel itu cuma ya udah novel aja, novel isinya cinta-cintaan aja, enggak kayak gitu. Jadi buku apapun yang kalian baca itu pasti ada semua, maksudnya ada informasi baru, ada tambahan baru untuk diri kalian belajar dari situ. Pengetahuan, informasi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sebelum tidur membaca buku Nerumae Nihongo Yomimasu gitu. Nah, di sini kita nggak usah pakai perubahan bentuk futsuke lagi ya, jadi yomu gitu nggak usah. Atau kita gini deh contohnya kalimatnya ya, Nerumae ni ongaku wo kikimasu. Nah, itu bisa. Kalau yang tadi kan kiku diganti. Nah, jadi kita Nerumae ni ongaku wo kikimasu. Nah, itu jadi sebelum tidur kita mendengarkan musik. Oke. Mulai dari situ udah mulai paham kan teman-teman? Karena nggak begitu susah kan yang bab ini menurut Nadia. Pasti teman-teman cepet lah nyambungnya gitu. Oh iya, di pelajaran selanjutnya juga untuk bab selanjutnya tuh memang ada yang susah, ada. Nah, menurut Nadia bab 18 ini salah satu bab yang nggak begitu susah gitu menurut Nadia. Makanya ini Nadia nggak bikin terlalu panjang kali ya, mungkin di sini itu aja. Oh ya, kita mulai ini aja kali ya, membaca ke ini selanjutnya. Coba teman-teman Nadia cari dulu ya. Kita baca ke buku ini ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu lah, pasti punya. Kalau yang belum punya ya teman-teman bisa menyimak ya. Nadia juga nggak bakal baca banyak sih. Ayo Sigiwa. Ini kita masuk ke bunkeinya dulu ya. Minasan wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Nah, apakah ini kayak di sini kan kalimatannya ya teman-teman, ini no. Di sini bukan kalimatannya, nggak ada dekimasu kah. Nah, di sini berarti minasan wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Nah, berarti di sini saudara Mira bisa membaca kanji. Nah, kayak gitu. Nah, lalu kalimat selanjutnya, watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Nah, itu di sini hobi saya adalah menonton film. Kayak gitu. Lalu nerumae ni nikki o kakimasu. Nah, siapa nih di sini yang sebelum tidur masih ada yang membuat diary? Nikki itu ini ya teman-teman, buku harian, catatan harian kita. Oh ya, Nadia salah satu orang yang masih sampai sekarang nulis diary. Itu emang agak aneh ya. Mau nulis diary dimanapun boleh ya, mau di kertas, mau di HP, itu juga boleh, terserah. Nah, selanjutnya lagi kita masuk ke reigunya ya. Kuruma no untensha ga dekimasu ka? Nah, apakah bisa menyetir menggunakan apakah bisa menyetir mobil? Oh, ini teman-teman. Apakah bisa
menyetir mobil? Nah gitu jawabannya. Hai dekimasu, iya bisa. Nah kayak gitu. Jadi lanjutnya lagi ya teman-teman. Maria-san wa jitensha ni noru koto ga dekimasu ka? Nah, sampai apakah saudara gini. Maria-san, apakah bisa bersepeda? Gitu. Jawabannya iye dekimasen. Tidak bisa gitu. Lalu selanjutnya lagi, Osaka Jo wa nanji made kengaku ga dekimasu ka? Sampai benteng Osaka bisa dilihat sampai pukul berapa? Nah, di sini di sini karena kita di sini kan ada Osaka Jo wa. Ini kita berarti ngartiinnya dari belakang dulu ya teman-teman. Jadi benteng Osaka bisa melihat sampai dengan pukul berapa gitu. Maksudnya bisa dilihat sampai dengan pukul berapa gitu. Nah, jawabannya Gojima dedes. Nah, sampai pukul 5 gitu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke kado de harau koto ga dekimasu ka? Nah, ini kayak yang tadi contoh Nadia kasih tahu itu teman-teman. Nah, apakah bisa membayar menggunakan kartu? Nah, jawabannya sumimasen ga sumimasen ga genkin de onegai shimasu. Nah, maaf, tolong bayar dengan uang tunai saja gitu. Nah, selanjutnya Shugi wa gobang. Shumi wa nan desu ka? Ini pertanyaan teman-teman. Shumi wa nan desu ka? Nah, di sini jawabnya adalah furui tokei wo atomeru koto desu. Nah, berarti di sini apa hobinya gitu kan? Mengumpulkan jam yang kuno, mengumpulkan jam kuno ya, atau jam lama juga bisa furui. Nah, selanjutnya Nadia masuk ke yang aneh. Shokuji no mae ni kono kusuri o nonde kudasai. Nah, sebelum makan silakan minum obat ini. Gitu. Jawabannya, hai wakarimashita. Ya, baik, saya mengerti gitu. Baik, mengerti gitu. Lalu selanjutnya, itsu kekkon shimashita ka? Kapan menikah gitu kan? Kayak kapan menikah gitu, kayak nanya gitu, udah ada orang ya. 3 nen mae ni kekkon shimashita. Nah, 3 tahun lalu menikah gitu. Nah, di sini lumayan ya teman-teman ya. Menurut Nadia nggak begitu susah. Pasti kan teman-teman juga bakalan lancar ya kalau misalkan mau menghafal. Itu adalah salah satu kuncinya dalam menghafal teman-teman. Nah, gitu ya. Oh iya, lalu ini selanjutnya lagi kita ini ada masih, cuman kayaknya menurut Nadia udah cukup sih. Oh iya teman-teman, kayak di sini perubahan bentuknya ada contoh-contohin ya. Di sini misalkan membelikan kaimas menjadi kau, terus lalu berenang, oyogimas menjadi oyogu, lalu hanashimas berbicara menjadi hanasu, kayak gitu. Ini udah bisa banget dilihat di sini di Renshu A, Renshu B gitu ya teman-teman. Oh ya, owarimashita, otsukare sama deshita teman-teman. Terima kasih ya sudah selalu menonton video Nadia, maupun sekarang mungkin masih yang nggak tahu sih ada yang nonton atau enggak. Yang penting Nadia membuat video ini untuk mereview pelajaran yang Nadia dapat dari sensei. Nadia sangat berterima kasih banget sama
sensei Nadia dari JGG itu Sensei Billy, dan juga semua orang-orang PPKD, dan juga untuk semua staff-staff BP2MI, semua teman-teman Nadia yang bareng sama Nadia dari awal sampai akhir gitu ya, yang PPKD maupun yang BP2MI. Nah, oh ya, Nadia akan bilang sih sebenarnya untuk yang sekarang hari ini tuh Nadia sebenarnya cut gitu ya di pelatihan Nadia di PPKD ini gitu kan. Nah, jadi untuk kedepannya Nadia belum tahu selanjutnya gimana. Doain aja semoga semuanya lancar ya teman-teman. Ya, terima kasih banyak juga untuk teman-teman kalau misalkan udah pernah nonton video Nadia maupun yang belum, atau mungkin yang akan datang gitu ya. Nadia nggak tahu gitu, tapi sangat-sangat berterima kasih. Oh ya, Nadia tuh emang orang suka banyak ngomong gitu, jadi sumimasen kalau kadang suka keluar kemana-mana gitu ya. Tapi kan kita hanya sharing di sini ya, apa yang sudah Nadia dapat, apa sudah yang Nadia pelajarin kayak gitu. Walaupun memang mungkin banyak banget yang Nadia omongin itu kayak terbata-bata, tapi kan di sini Nadia hanya mereview dan mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti. Oh ya, Nadia kan juga sudah cerita ya di cerita yang pertama kali gimana sih Nadia bisa belajar bahasa Jepang ini tanpa membayar gitu. Ini bener-bener gratis, free gitu ya, bener-bener free. Dari terus Nadia juga selama pelatihan ini diberikan makan, diberikan buku gitu ya, dari ketiga belah pihak itu mungkin ya, BP2MI, JGG, PPKD, semuanya pihak-pihak yang sangat memperdulikan kita semua gitu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk video-video yang ini, maksudnya untuk review yang kali ini. Mungkin kalau memang masih ada mereview video lagi untuk minggu depan, Nadia bakal tetap review. Nah, di sini dulu ya. Domo arigatou gozaimasu.